Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Selalu sehat-sehat Jeki. Hari ke-12 Ramadan 1443 Hijriah. Untuk hari ini tepatnya Kamis 14 April 2022. Kita berjumpa dalam talk show kesehatan yang tentunya juga beberapa hari terakhir ini sudah kami informasikan pada Anda, yang tentunya acara ini adalah hasil kerjasama support dari Rumah Sakit Pertamina Royal Birganaya. Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Royal Birganaya itu salah satu rumah sakit yang belum lama ini diberikan oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan ini menjadi satu pilihan rumah sakit bagi Sambal Gamasi di jantung. Tapi ternyata ini cukup banyak layanan-layanan yang disiapkan oleh Rumah Sakit Pertamina Royal Birganaya. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini saya Mila bersama Anda. Tentu saya tidak sendiri, sudah hadir Pak Dita. Nah, kalau minggu lalu ibu dokternya cantik, ini Pak dokternya ganteng. Ada Pak Dokter Ahmad Harun M. Diplo FP. Ya, wah, ini mudah-mudahan tidak keliru ini. Langsung sapa saja dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dokter? Alhamdulillah baik-baik. Iya, penyebutan Diploma. Wah, itu ya. Nah, ini salah satu spesialisasi yang lebih banyak kemana nih Pak Dokter? Mungkin bagi saya awam sama Kalau saya kan SPN, spesialis neurologi. Jadi yang spesialis itu adalah neurologinya. Neurologi dulu dibilang dokter spesialis saraf. Nah, sekarang sudah berubah nama jadi neurologi. Nah, kita neurologi itu menangani kasus-kasus saraf, otak ya. Jadi seperti stroke, kejang, nyeri kepala, gangguan gerak, gangguan tidur, ya contohnya salah satu itu ya. Nah, kalau diploma pain ya saya mendalami intervensi nyeri. Jadi kalau orang nyeri ya kita lakukan ada perlakuan khusus mengintervensi supaya tidak lagi mengalami nyeri. Oh begitu ya, Pak Dokter. Wah, ini jadi pemahaman juga soal spesialisasi. Tapi yang jelas Pak Dokter ini tentu sudah sesuai dengan apa yang beliau ingin bagi kepada kita semua. Kita punya tema pagi ini Sambalut, nyeri punggung akibat saraf terjepit. Nah, ini dia. Kadangkala tulang belakang kita ini penting toh Sambalut pastinya. Selain berfungsi menopang tubuh di dalam tulang belakang itu ada syaraf-syaraf tugasnya kasih sampai pesan dari otak ke seluruh tubuh. Betul begitu Pak Dokter? Iya, betul sekali. Kesempatan pagi. Alhamdulillah, tapi kayaknya tidak cocok menjadi dokter. Tidak percaya orang. Lebih cocok jadi penyiar kayaknya. Nah Pak Dokter, kita akan ngomong-ngomong soal ini, bahwa tulang belakang kita itu paling mudah ternyata mengalami cedera akibat banyak-banyak hal, dan ini Pak Dokter akan jelaskan. Tapi sebelum masuk ke bahasan kita Sambalu, kami ingin ajak juga Ki, sekiranya ada yang kita mau sampaikan, mau Ki bertanya, mau Ki konsultasi, atau ada hal-hal seputar Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Royal Birganaya yang ingin Anda tanya. Boleh Ki gabung sebentar, baik melalui telepon di 80644, SMS maupun WhatsApp bisa di 0811 41 1059. Nah, ini Pak Dokter, banyak orang yang taunya cuma saraf terjepit. Itu kasih penjelasannya tahu Pak Dokter. Jadi bahasa awamnya itu orang bilang, saraf terjepit gini. Jadi ya secara ini memang ada sebagian saraf yang terjepit oleh struktur di dekatnya ya. Jadi tidak hanya bagian punggung saja yang bisa mengalami saraf terjepit. Semua saraf yang ada di seluruh tubuh kita bisa mengalami demikian juga hal yang sama, dijepit oleh struktur yang ada di dekat, entah itu otot, tulang, ya, ligang, pembuluh darah, ya. Jadi, tetapi yang paling lazim yang orang cerita di masyarakat adalah saraf terjepit karena nyeri punggung bawah. Ya, jadi cerita ini di punggung kan, ya sudah kita jelaskan ke dia. Sedikit. Jadi punggung itu kan tulang punggung, di dalamnya itu ada sumsum tulang, sumsum saraf. Ya namanya medula spinalis. Itu berasal dari otak. Jadi otak nanti
turun ke bawah melalui tulang. Jadi ada lubangnya tulang di bawah, itu akan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, pada orang yang mengalami nyeri punggung bawah akibat saraf terjepit, itu dia punya saraf biasanya tertekan oleh bantalan tulang. Bantalan tulang. Ya, jadi tugasnya bantalan tulang belakang itu untuk meredam tekanan atau untuk supaya kita elastis bergoyang ya, jadi sendi-sendi saling ketemu sehingga tidak muncul nyeri. Ini bantalan tulang ini itu seperti gel ya, kemudian ada serabutnya. Nah, biasanya pada orang yang memiliki penyakit nyeri punggung bawah saraf terjepit, ini bantalan tulang ini atau nukleus pulposus namanya, dia robek atau patah, sehingga sehingga saraf yang ada di dekatnya itu tertekan. Nah, hasilnya apa? Saraf yang ada di situ mengalami gangguan. Saraf itu tugasnya seperti kabel. Begitu deh, kalau terbelit-belit juga pasti akan. Tidak juga terbelit-belit ya. Jangan ya. Ya. Kabel ya, dia akan mengirimkan informasi atas. Nah, kalau terjadi gangguan maka dia akan mengalami peradangan. Nah, kalau ada peradangan maka tubuh secara otomatis akan memberitahu seperti kesetrum ya, seperti rasa disiram air lombok ya. Panas begitu ya, kadang juga dingin, tertusuk-tusuk ya. Paling sering itu seperti kesetrum ya. Jadi itu gejala-gejala khas pada terjepit akibat HNP. Nah, namanya nih HNP. Jadi tertekan oleh bantalan tulang belakang, ini namanya HNP. HNP itu ya. Baik, jadi gambaran Sambalu mengenai hal tadi. Kalau mungkin juga banyak gambaran, tidak masalah. Yang penting Pak Dokternya kuat aja sampai jam 11. Iya, boleh sebentar kita tanyakan. Nah, itu menarik karena ini paling tidak Pak Dokter juga. Ini panggilannya siapa nih Pak Dokter, Pak? Dokter Harun. Iya. Jadi bukan Dokter Ahmad. Kadang-kadang Dokter Ahmad. Iya, jadi nyeri punggung bawah tadi sudah disebutkan, mungkin bisa lebih spesifik lagi. Punggung bawah ada juga itu Pak Dokter. Nah, inilah kalau nyeri punggung bawah itu secara nyeri punggung pada bagian bawah. Begitu. Nah, biasanya paling sering ini sebenarnya encok otot yang paling banyak ya, karena lama itu tadi dibilang ya, lama duduk, lama berdiri atau sering membawa beban yang berat, misalnya tas ya, ransel gitu yang isinya batu bata ya, atau melakukan atau melakukan kegiatan yang tidak ergonomis ya, misalnya posisi-posisi yang tidak nyaman ya, misalnya berdiri lama atau menulis agak tidak nyamannya membungkuk ya, jadi yang menyebabkan terjadinya spasme pada otot-otot punggung. Nah, itu paling banyak, paling sering ya. Jadi jangan khawatir, tidak semua nyeri punggung saraf terjepit. Makanya datang untuk diperiksakan ya. Jadi yang khas itu pada saraf terjepit, nyeri punggung bawah akibat saraf terjepit, itu tadi yang saya jelaskan ya. Rasanya seperti menjalar, rasanya kesetrum dan menjalar, biasanya dari belakang ke bawah, ke kaki ya, sampai ke ujung-ujung jari bisa saja ya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Sambalu. Nah, ternyata penting menulis juga, ini perlu diperhatikan anak-anak ya, mungkin sejak dini harus dapat pemahaman begitu ya Pak Dokter. Posisi duduk yang bagus kayak bagaimana? Ya, posisi duduk itu tegak ya, tegak, jangan membungkuk. Kemudian ya nyamannya tangan tidak terlalu membengkok ke atas ataupun terlalu ke bawah, jadi lurus lidahnya. Nah, ini pas ini ya. Pas gitu ya. Wow, ternyata posisi duduk, posisi meja. Nah, ini juga anak tahu bagaimana belajarnya perlu diperhatikan. Ada kan juga tuh suka melantai begitu anak-anak. Kadang bukunya sudah hampir mungkin 90 derajat malah lebih. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Mungkin masih kecil tidak terasa. Tapi yang paling sering kena ini orang-orang yang usia lanjut ya. Ya, karena degeneratif ya, jadi itu bantalan tulang belakang itu bisa juga menua. Oh, begitu ya. Kalau sudah tua tolor toh. Gampang juga tuh tidak elastis lagi ya, gampang sok bolo keluar cairannya menekan juga ya. Iya, nah biasanya ini sama ini orang-orang yang suka
melakukan aktivitas berat, melakukan mengangkat secara tidak ergonomis, yang paling sering suka angkat berat tapi tidak tegak pun. Itu juga ya perlu. Itu kalau otot-ototnya lemah, nah itu bisa mengakibatkan bantalan ini bergeser, sehingga bisa saraf yang ada di sekitarnya. Begitu. Nah, ini pemahaman-pemahaman sebenarnya mungkin kita anggap sepele sama kan berakibat kurang bagus begitu. Ini beberapa pertanyaan sebenarnya sudah masuk, sebentar akan kita jawab, termasuk untuk, nah itu tadi Pak Dokter sebenarnya sudah sedikit menjawab usia yang saraf terjepit, apakah menentukan juga, nanti akan dijawab sebentar ya. Kita lewatkan dulu ini Pak Dokter D, sampai dulu di sini di 105,9 Talk Show Kesehatan bersama RSOJ Pertamina Royal Biring. Nah, ya, kami kembali setelah ini. Tiap minggu ini Ya. dipanggil apa biasa nama kerenta Kak? Kak di sini semua. Oh, Kak Mila, Kak ya, Mila. Kak Citra, Kak Amar, semuanya Kak. Kak Mila. Maunya live di IG-nya IG-nya agak masih sama. Oh, kalau ini Facebooknya dengan YouTube saja Pak. Oh, IG enggak ada. Kami IG tapi kami tidak live Pak. Oh.
Iya, baik Dokter Harun, kita lanjut kembali ya obrolan kesehatan kita bersama RSOJ Pertamina Royal di Ringkana itu. Ini salah satu rumah sakit baru di Makassar yang tentunya juga menyiapkan fasilitas lengkap ya. Cath-lab ada, MRI-nya ada, pokoknya banyak. Sambil kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Dokter, silakan kalaupun misalnya ada yang mau bertanya. Kami tunggu. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan siapa ini? Oh, Pak Baharudin Jene Ponto, sudah pernah rumah sakit otak jantung Royal Pertamina Birigana ya, Pak Bar? Oh, sering selama 3 masih, alhamdulillah. Soal saraf terjepit ini kita lagi ngobrol-ngobrolkan. Ada yang mau ditanya, Pak Bahar? Iya, apa itu? Itu gejalanya. Terus? Hmm. Ada salah satu rumah sakit di Makassar. Oh, di Jene Ponto. Baik, baik. Oh, jadi belum lengkap. Gitu. Usia sekarang Pak Bahar berapa? Usia 30, agak tidak bisa berjalan sama sekali begitu Pak Bahar. Oh, iya 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 ya, pelan-pelan begitu ya. Begitu, baik. Oke, nanti dijawab sama Pak Dokter Harun, Di. Saya Oh, bermasalah juga kepenglihatan berkunang-kunang, berputar-putar pusing tuh. Baik, Pak Bahar, terima kasih, Di. Nanti dijawab langsung oleh dokter kita. Iya, semangat Ki. Wah, ini sampai segitunya kalau saraf terjepit. iya. Nggak bisa berdiri, Pak Bahar saja katanya jalannya pegang-pegang dorong-dorong kursi. Itu seperti apa sebenarnya, dokter? Iya. Masih ada kontak dengan Pak Bahar? Masing-masing. Iya. Sudah Oh, putus. sudah putus. Dapat dijawab saja ya. Iya, jadi perlu kan memang anamnesis kembali ya, apakah kelumpuhan ini dialami bertahap ataukah tiba-tiba. Namun kalau saraf terjepit biasanya itu yang utama adalah nyerinya dulu. Ya, kalau hanya saraf terjepit akibat bantalan saraf ya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bisa sampai separah Bapak Bahar ini, tetapi sangat jarang ya. Paling ya biasanya kita pikirkan hal yang lain. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi misalnya ada gangguan lain di situ ya. Contohnya misalnya benda asing ya. Iya. Daging tumbuh ya. Atau misalnya penyakit infeksi, infeksi daripada tulang belakang atau infeksi daripada sumsum di belakang ya. Ya itu yang membuat kadang-kala lebih banyak yang mengakibatkan gangguan seperti kelumpuhan. Ya, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya, jadi kalau memang belum banyak pemeriksaan dilakukan sebelumnya, ada baiknya ya dituntaskan ya, dilihat apakah memang karena jepitan sarafnya ini karena bantalannya atau ada yang hal-hal yang perlu lebih difikirkan lagi ya karena ya sampai mengakibatkan kelumpuhan itu ya, tentu berarti daerahnya lebih luas, daerah terjepitnya lebih luas, dan kalau itu adalah bantalan sangat jarang ya.
biasanya itu ventilasnya mengena bagian-bagian kecil, sehingga yang muncul hanya pada awalnya itu hanya nyeri. Ya memang bisa, tetapi Iya. lebih itu yang nyerinya dulu ya. Seperti Baik. perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Begitu ya. Nah, untuk sementara apa yang bisa Pak Bahar lakukan untuk ya tidak ini berkuranglah panas di badannya, kunang-kunang matanya, apa berputar-putar penglihatannya. Ini saya lebih curiga ke itu ya, karena ada sistemik yang terkait di sini. Iya. Jadi memang saya sangat menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, apa yang bisa dilakukan saat ini? Ya, karena saraf itu memang sulit untuk menyembuhkan dirinya sendiri seperti organ lain ya. Gitu ya. Kemudian dia terkait dengan pergerakan ya, otot dan lain-lain ya, sehingga kalau kita diam menjadi jadi seperti lupa lagi nih saraf mau seperti dulu. Jadi saran saya adalah tetap melakukan aktivitas seperti misalnya bergerak-gerak, ataupun kalau sangat tidak bisa lakukan di tempat tidur ya, dipijit atau dibantu oleh keluarga di rumah ya. Intinya jangan terus saja ya, harus tetap melakukan aktivitas. Begitu ya. Baik. Tetapi dengan aman ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Bahar. Ini agak jauh di Jeneponto. Kalau memang ada keluarga yang bisa bantu ke Makassar, nanti bisa jalan-jalan ke rumah sakit Royal Pertamina Biringkanaya ya. Yang tentu nanti lokasi gampang sekali sekarang diakses ya, Dokter Harun. Tinggal Google Maps saja sudah bisa. Sudah sampai di sana. Ya. Oke, Pak Bahar bilang ya alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Damasi. Oke deh kalau begitu. Jangan lupa deh untuk tetap check up kalau misalnya dari luar daerah, masyarakat yang mau akses pemeriksaan kesehatan di RSUJ Pertamina Royal Biringkanaya tetap bisa ya? Iya. Dokter? Iya. Tetap boleh begitu. Baik. Jadi silakan jika ada yang mau bertanya yang lainnya, kami masih nantikan. Nah, ini seputar tema kita, nyeri akibat saraf terjepit ini. Ada kan terapi yang biasa dilakukan begitu Pak Dokter? Iya. Terapi itu contohnya. Iya. Yang biasa dilakukan. Ya, nyeri punggung bawah. Memang nyeri punggung bawahnya akibat saraf terjepit ya. Maka pengobatannya harus lebih spesifik, yang berbeda dengan punggung bawah biasa saja ya. Nah, kalau memang sudah jelas, sudah dilakukan pemeriksaan ya, jadi pemeriksaan fisik dulu ya. Iya. Ya tentunya akan ditanya dokter dulu, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian lakukan imaging atau foto ya, misalnya MRI ya. Nah, MRI ini ada tersedia di rumah sakit Pertamina Royal Biringkanaya ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan MRI, lantas memang didapatkan bahwa adanya penekanan pada saraf, ya, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih sifatnya lebih spesifik, ya. Iya. Jadi biasanya ya orang kan biasanya takut operasi ya. Betul. Jadi memang dulu itu setiap saraf terjepit ya, kita itu pasien itu indikasi untuk mengoperasi ya. Iya. Tetapi teknologi semakin berkembang ya, ilmu kedokteran semakin mutakhir, sehingga guideline terbaru adalah sebelum melakukan operasi kita bisa tindakan intervensi nyeri terlebih dahulu ya. Iya. Jadi intervensi nyeri ini yang kita bisa lakukan adalah dengan pasien ya masuk di dalam cath lab ya. Kita punya cath lab di Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Dan cath lab ini yang memiliki alatnya canggih, itu seperti foto ya. Iya. Tetapi dalam bentuk seperti video begitu ya, sehingga lebih jelas gambaran. Itu digunakan untuk supaya jarum yang dipakai dokter saya itu tepat berada di daerah yang sakit. Yang sakit tadi. Iya, daerah yang sakit, sehingga kita tidak mengenai organ-organ yang fatal. Kita dibantu oleh imaging atau cath lab supaya jarumnya itu pas, sehingga kita bisa melakukan kita bisa lepas ya adisolisis ya, kita bisa lepaskan perlahannya, kemudian kita bisa berikan obat-obatan yang mengurangi
peradangan dan Peradangan juga itu. mengurangi nyerinya sehingga tidak lagi mengalami nyeri yang selama ini dirasakan seperti Baik, itu ya. baik. Menyapa juga untuk Bapak Humas IGD Sulawesi Selatan, Dr. Koboy, Pak Dr. Harun, Pak Wahyudi Muksing yang juga menyaksikan kita, dengarkan kita. Selamat pagi, ya sehat Ki selalu. Selamat Ki untuk Dr. Yudi, Dokter Koboy. Dr. Koboy Iya, kita. Dokter Koboy ini kakak saya, kakak Oh. kandung saya. Salam kalau boleh Iya, Kak begitu ya. Yuyu. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Andri. Di mana Ki Pak Andri? Oke, silakan Pak Andri. Ada pertanyaan ke Dr. Harun? Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Berpengaruh begitu. Iya. Mhm. Oh iya iya. Terima Iya. kasih Pak Andri. Jadi Pak Andri ini kalau setiap pagi ya baru datang nyerinya ya. Mhm. Kemudian kalau bungkuk datang Nyeri. nyerinya. Itu gejala ya kalau itu? Iya, tetapi ya perlu periksa lebih Pemeriksaan lanjut lagi. ya, karena kalau hanya anamnesis itu begitu ya, karena kita harus lakukan pemeriksaan fisik. Anamnesis tuh. Bertanya-tanya begitu, tanya Oh toh. ya, dugaan-dugaan. Iya, kalau Praduga tak kita bersalah. kalau Iya. kita tanya-tanya dulu ya, karena banyak ya, banyak yang seperti itu, banyak yang mirip-mirip nanti dalam pemeriksaan Mhm. fisik ya dan neurologis, bahwa kita bisa menyimpulkan kira-kira ya sakit punggungnya ini kenapa? Karena sakit punggung ini banyak, bukan hanya saraf terjepit, ya banyak diferensial diagnosisnya. Ya misalnya sendi tulang belakang ini mengalami peradangan ya, namanya facet joint ya. Iya. Jadi pada sendi-sendi tulang belakang itu, ya kan tulang belakang itu berruas-ruas ya, berbuku-buku. Iya. Jadi tulang belakang ini akan membuat sendi kecil. Mhm. Nah, supaya kita memudahkan untuk bergerak ya, bisa balik-balik ya, Iya. kiri kanan, Luas begitu ya. luas. Mhm. Nah, ini kalau sendinya meradang, biar balik begini ya, mau menontek susah. Susah ya. Jadi Nyeri semuanya. nyeri ya. Iya. Mau kita naik tempat tidur, biasanya itu kalau orang naik tempat tidur ya, posisi Duduk agak dulu. bungkuk, Mhm. itu sakit sekali dia rasa ya, seperti dia mau manjat di tempat tidurnya pelan sekali Iya. ya. Nah itu, jadi banyak yang harus diperhatikan, bukan hanya nyeri punggung ini karena saraf terjepit saja, tetapi juga karena adanya sendi-sendi yang meradang. Jadi otot, sendi, ligamen, kemudian saraf, nah itu semua bisa bikin nyeri punggung. Jadi harus bahkan termasuk psikis, stres ya, stres juga bisa menyebabkan nyeri pada punggung ya. Terus pertanyaan kedua apa itu? Yang kemudian bagaimana untuk vaksin. Nah, enggak apa-apa ya. Jadi vaksin itu yang tidak boleh hanya penyakit-penyakit autoimun. Pada saat itu akut ya. Iya. Jadi memang lagi akut ya, jadi misalnya penyakit stroke akut ya, kejang akut. Jadi pada saat itu memang baru. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi sisanya boleh kok. Semua boleh, asal tidak ada penyakit-penyakit autoimun. Autoimun itu penyakit alergi ya, kayak alergi lah, tetapi lebih besar, lebih sistematis gitu ya.
Baik, jadi seperti itu ya Pak. Kalau misalnya pun kaitannya ke vaksin tidak ada hubungannya begitu ya. Tetap barangkali kalaupun misalnya ada hal-hal yang ingin diketahui soal nyeri-nyeri tadi, tidak ada salahnya juga jalan ke RS Royal Pertamina. Iya, datang-datang. Kita punya paket-paket juga MCU, Iya. untuk saraf dan jantung. Baik. Ada yang mendengarkan kita juga ini dari Pulau Laya. Pulau Laya. Juga itu kan didengarkan sampai ke pulau-pulau ya. Iya, Pulau Spermon punya di Pulau Laya. Pulau Laya. Tapi pertanyaannya sebenarnya dua dari tema kita. Oh iya, ini Pak Pak Bahri usia 2 tahun, hubungannya penyakit mah sama mata. Oh, iya, saya bisa jawab. Oh bisa, silakan. Woi mantap ini, dokter segala. Asalnya ditanya jawabannya beda. Bagaimana tuh Pak Bahri? Dokter cinta. Iya, jadi kalau hubungannya itu kan lambung ya. Iya. Sedangkan pada mata ya misalnya sakit-sakit mata ya tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Kalau lambung itu paling dekat dengan situ ya, panas. Kemudian mah itu kaitannya dengan stres ya, banyak stres asam lambung meningkat ya. Kalau kita banyak pikiran ya, kemudian susah tidur ya sudah pasti sakit mah ya. Tuh kemudian kalau stres bisa sakit kepala, bisa sakit mah ya. Itu juga berpengaruh ke sana. Ya, kalau bilang ada hubungannya sakit kepala dengan mah, ya secara tidak langsung ada ya. Karena kalau dia kena sakit kepala karena stres, sakit kepala, sakit mah ya. Tapi kalau mata, ya saya rasa tidak ada ya. Saya rasa itu sangat jauh ya. Tapi pemeriksaan mata juga di RS Pertamina Royal itu boleh ya? Ada klinik mata ada. Jadi kita memiliki banyak klinik ya. Dari jantung, saraf, dalam, kebidanan, ortopedi, bedah, ada bedah vaskular, bedah tumor, bedah toraks dan kardiovaskular, paru, mata, THT ya, klinik. Nah ya, gigi juga ada dan klinik umum juga. Jadi lengkap sebenarnya. Lengkap semuanya. Ya, lengkap sebenarnya. Jadi semua penyakit boleh datang di bawah ke sini. Iya. Tapi ya kita memang rumah sakit otak dan jantung memiliki alat-alat spesifik yang lebih canggih dibanding rumah sakit umum lainnya, yaitu di bidang otak dan jantung. Oke, jadi seperti itu ya Pak Bahri. Kalau misalnya jalan-jalan kembar, bisa juga berkunjung ke RSOJ Pertamina Royal. Tapi ada itu kodong di rumah sakit yang memang susah diobati Pak Bahri, yang ada kaitannya dengan penyakit mata. Baik, hanya itu ya. Itu susah. Pak Dokter, kita break dulu sambil dulu, kami kembali setelah beberapa mitra berikut ini.
Dari telepati kasih. Baik Sambalu, kita lanjut kembali. Wah, obrolnya semakin menarik nih. Beberapa Sambaluta ternyata banyak yang tertarik. Ada di Pulau Laya, ada dari Cilepunto, juga ada dari wilayah lainnya nih ya. Dan paling tidak Pak Dokter bicara mengenai terjepit ini, apakah solusi terakhirnya harus operasi begitu ya? Oh iya, kita lihat dulu gradingnya juga ya. Apa tuh ini Pak? Ini Pak Dokter, ini sekarang kita bahas ini di Sambalu. Kita lihat zatnya dulu ya. Bagusnya toh, jadi Iya. ada pemahaman baru tak sih? Iya, zatnya dulu kita lihat toh bagaimana parah kah. Iya. Jadi kita tentukan dulu, jadi nanti akan menilai apakah memang layak operasi atau ditunda dulu. Oh begitu. Iya, tapi memang awal-awal itu kita anjurkan untuk disuntik saja dulu, bukan disuntik sebenarnya ya, karena ya nama medisnya sih ya, karena bukan hanya suntik seperti biasa, jadi harus di ruangan cath lab. Ruang cath lab itu kayak ruang operasi, tapi ada foto-fotonya di situ, foto X-ray-nya, foto ronsennya, bersih, jadi seperti ruang operasi. Masuk dalam, difoto pakai sementara difoto dokter itu melakukan tindakan. Banyak dilakukan persiapan seperti operasi, tapi hanya pakai jarum, jadi tidak dipisoi, tidak dibelah, jadi hanya pakai jarum, masuk jarumnya ya, tapi baik, jangan sampai jadi ada teknik-teknik khususnya lah ya, jadi tidak seperti suntik biasa, suntik kayak vaksin beda. Nah, jadi itu namanya di isolasi atau di intervensi ya. Jadi orang bilang ya disuntik, tapi tidak seperti suntik biasa, tidak simpel seperti itu ya. Itu dilakukan sebelum operasi. Misalnya kalau sudah disuntik lantas masih begitu, ada lagi berikutnya bisa dilakukan ya, seperti radiofrekuensi. Nah, kemudian kalau bisa ya sudah terpaksa dilakukan operasi. Begitu ya. Tapi yang jelas dia makin khawatir bahwa saraf terjepit harus ujung-ujungnya operasi, tidak sih. Dokter juga akan melihat di kondisi itu ya, Pak Dokter. Baik. Ya. Iya. Silakan yang lain, tadi telepon hybridnya nggak masih nyala-nyala terus. Kita kalau mau telepon juga bisa 83044 ya. Kalau di luar kota kasih saja kode wilayah seperti biasa 11. Halo, assalamualaikum. Iya, Tosya Kesehatan bersama RSOJ Royal Giringkanaya. Sudah pernah dengar rumah sakit ini, Pak? Di Gamasi, alhamdulillah selalu dengar di Gamasi. Nah, di sini nih hadir bersama timnya, kita bicara mengenai tema syarat terjepit. Dengan siapa tadi, Pak? Iya, waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa, Pak? Pak Ilyas. Di mana posisi Pak Ilyas? Oh, di Tasmin Baru. Silakan. Iya. Silakan, ada mungkin ya kan, Pak? Begitu. Iya. Iya.
Semua sendi tak Pak, biar bahu, biar tangan. Gitu. Baik. Oke, baik Pak. Nanti langsung dijawab Pak Ilyas ya sama Pak Dokter kita. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kalau minum obat? iya. Tidak minum obat kan Bu? Iya. Iya. Kemudian ini hilang timbul sifatnya, Iya. tah? Karena kadang datang, Kadang kadang tidak, sembuh ya. iya. Kemudian daerahnya di bawah. Iya. Nah ini semua badan istilahnya sistemik, tah? Jadi biasanya sih bukan saraf kejepit seperti ini ya, dia lebih ke sistem sendi. Sendi-sendinya banyak yang kena peradangan ya. Nah, tetapi tentu kita harus periksa terlebih dahulu secara spesifik ya, tadi. secara spesifik, secara holistik. Nanti kita akan jadi bukan hanya satu dokter yang menangani. Jadi kita di sana ada banyak dokter kan. Jadi kalau misalnya kita curigai misalnya karena fatik, anggaplah seperti itu, ya kita bisa bersama-sama menangani dengan teman sejawat dari penyakit dalam misalnya. Jadi kalau dari keluhannya Bapak sih saya merasa lebih ke peradangan sendi ya, tapi sendinya banyak. Makanya terjadi seperti rasa pegal, kemudian kadang rasa demam-demam ya. Itu biasanya karena sistem di tubuh kita, sehingga banyak sendi yang kena. Ya bukan satu saja, jadi bisa banyak kena ya. Gitu. Oke, jadi solusinya bisa cek ke pelayanan kesehatan begitu ya? Iya. Baik, oke. Ini kurang lebih sama dari Opa Is. Opa, kalau kerja katanya banyak dulu bawa mobil, kadang-kadang tiba-tiba pinggangnya, kalau datang kan dia pukul-pukul Ji. Apakah itu bukan saraf terjepit? Katanya apa solusinya Pak Dokter? Usianya sudah 50 tahun ini Opa. Iya. Lama duduk baru sakit, wajar Ji. Wajar Ji? Iya, orang kalau lama duduk pasti otot tegang. Nah kalau tegang kemudian dipukul-pukul enak itu memang banyak cocok memang dipijit-pijit toh. Nah, supaya lentur kembali itu otot tak enak kembali, makanya jangan terlalu lama duduk. Ya. Nah, duduk kalaupun mau lama duduk ya. Kita lakukan gerakan-gerakan kecil. Pendinginan ya, kita bergerak-gerak ya, supaya nanti lentur lagi otot, tidak usah dia tegang sehingga nyeri gitu. Jadi bukan disabit ya dari apa yang kita sampaikan ya dengan pemeriksaan yang lain ya. Dari awal itu belum ya, karena memang wajar sekali sih. Makanya itu saya bilang kalau kita melakukan aktivitas yang statis ya dan tidak ergonomis, artinya itu kita bikin posisi dan kurang nyaman, ya itu bisa menyebabkan nyeri punggung juga seperti itu. Baik, oke ya, untuk Pak Ilyas juga untuk Opa Is tadi juga yang sudah bertanya ya, mudah-mudahan puas. Pertanyaannya lagi, apakah terima BPJS kalau di Royal Pertamina ini akan ke sana ya Pak? Ya, sepertinya. insya Allah ini pekan depan sudah masuk, sudah bisa beroperasi BPJS. Jadi jangan khawatir, ini tentunya juga Rumah Sakit Royal Pertamina Birikanaya memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya juga kebutuhan hal asuransi ini diperhatikan gitu ya. Nah, melihat waktu kita sudah di segmen terakhir ini, tapi coba saya lihat pertanyaan yang masuk Pak Dokter. Apa boleh orang usia 51 tahun mengikuti program fisioterapi BPJS berobat di RS Pertamina Royal Birikanaya? Tadi sudah dijawab ya, bulan depan insya Allah. Namun orang tua usia 51 tahun, program fisioterapi untuk sepeda operasi gimana? Program fisioterapi baik dilakukan untuk seumur ya. Jadi tergantung. Jadi orang yang melakukan fisioterapi ya, itu tentu akan mengasesmen dulu, lagi ada dokternya ya, dokter spesialis rehab medik namanya ya. Di asesmen dulu, dilihat dulu, ketemu dokternya dulu ya. Ya khususnya di Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Royal Birikanaya ini ya, kami memiliki dokter ahli rehab medik ya. Jadi akan di asesmen dulu
sesuai tidak dosisnya gimana, nanti dilakukan terapi ya Iya. tentu sudah sesuai dengan usia dan juga keluhan Baik. ya. Untuk menghindari operasi itu beda lagi ya, nanti kita akan tahu dulu nih penyakit apa. Iya. Kalau itu misalnya nyeri punggung ya, Mhm. memang bisa ya, bisa juga direhabilitasi seperti itu. Iya. Bisa mengurangi nyerinya ya, bisa memperbaiki nyeri punggung bawah ya, Baik. bisa ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini Pak Dokter, kita sudah di ujung pertemuan kita. Ini tidak terakhir lagi ya, tapi mohon maaf meski banyak sekali yang mau masuk tanya bergabung. Jangan lupa juga bahwa insya Allah masih kita akan laksanakan pekan depan, dan mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Dokter, silakan. Iya, jadi ini kami Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Berinya di bulan yang suci ini kita mengadakan promo Healthy Ramadan special price, diskon 40% untuk pembayaran tunai dan diskon 25% untuk pembayaran non tunai. Promo berlaku untuk seluruh layanan jalan dan IGD. Nah, tapi terbatas untuk 25 pasien per hari. Nah, berlaku 4 sampai 30 April. Kemudian ya, ini kami ada memiliki banyak paket-paket ya, paket medical check up ya, juga lengkap ya. Ada untuk jantung, kardio, ada EKG-nya, ada treadmill-nya ya. Kemudian kardio ini ada kardio dasar 1, lanjutan kardio dasar 2, kardio 2 ya. Kemudian ada pemeriksaan ekokardiografi ya. Kemudian untuk nih ya, di neurologi ada neuro dasar 1, lanjutan dasar 2, dan lanjutan 2. Nah, ini kita khusus kepada pemeriksaan saraf ya. Jadi pemeriksaan saraf kita lihat, jadi paketnya ini ya, di paketnya ini lengkap untuk mengetahui ya. Jadinya lebih terjangkau jadinya ya, karena sudah dipaketkan gitu. Harganya jadi tidak perlu beli satu-satu begitu ya. Baik. Khusus untuk siang hari ini ada pesannya barangkali untuk Sang Baluta dengan tema kita, supaya tidak ada menduga-duga kalau lagi sakit, semuanya langsung pikirannya, ih saraf terjepit kayak ini Bella. Iya, jadi untuk pendengar Gamasi ya, jadi nyeri punggung bawah tidak selamanya itu karena saraf terjepit ya. Paling banyak tetapi kalau ada gangguan saraf terjepit maka tidak boleh disepelekan. Karenanya kalau ada nyeri punggung, kita mau tahu pastinya apakah memang karena otot atau karena saraf terjepit, jangan ragu, datang ke Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Baik. Jadi seperti itu Sambaludi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Harun tadi, bahwa bila Sambalu atau anggota keluarga tak mengalami saraf terjepit, bisa segera ke dokter, mendapatkan pengobatan yang tepat, atau bisa tinggal langsung buat janji di Rumah Sakit Pilihan Tak. Rumah Sakit Pilihan Tak apalagi kalau bukan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya, para dokternya Sambalu, tenaga kesehatannya profesional, ini siap memberikan layanan kesehatan terbaik untuk kita dan keluarga ya. Nah, lokasi kawasan Sudiang 15 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin. Fasilitas lengkap, ada cath lab tadi Pak Dokter juga sudah sampaikan, ada MRI, CT scan, juga beberapa fasilitas yang lainnya. Apalagi promonya, wow, luar biasa, special price, diskon sampai 40% ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk informasi boleh juga hubungi lewat WhatsApp ya, di 081 354 244 29. Saya Mila dan juga Dr. Ahmad Harun pamit. Terima kasih untuk semua ya dari RSOJ Royal Pertamina Biringkanaya. Maka insya Allah kita ketemu pekan depan tentu dengan tema yang baru lagi. Mari Ki, Assalamualaikum.